Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits. Jumpa lagi bersama Amarket di sini. Amarket senantiasa setiap hari memberikan analisa harian buat rekan trader semuanya. Dengan maksud agar rekan trader setidaknya memiliki sedikit pegangan sebelum terjun langsung ke dunia trading forex yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, kita memberikan sesuatu yang terbaik buat rekan trader agar rekan trader mempunyai sedikit pegangan sebelum terjun langsung dalam dunia trading. Seperti biasa rekan trader, kita akan masuk bersama-sama, kita akan membahas, belajar tentang apa saja yang terjadi pada dunia trading saat ini. Pergerakan pasar rekan trader sangat tinggi pergerakannya. Tadi malam, dini hari, Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell memberikan statement setelah rapat FOMC. Nah, inilah yang akan menjadi tema yang ingin saya bawakan pada saat ini. Setelah rapat FOMC dikeluarkan, pasar bergerak, pagi hari masuk di zona Asia, momen Asia, pasar Asia dibuka. Bagaimana kekuatan dolar masih tetap melanjutkan apa yang terjadi. Oleh karena itu rekan trader, kita akan bahas dalam tema kita. Akan tetapi sebelum kita masuk dalam tema, mari kita bahas dulu apa yang terjadi pada pasar kemarin. Rekan trader semuanya, memasuki hari kemarin kita bisa lihat dengan jelas bagaimana kejatuhan yang terjadi kemarin pada dolar Amerika. Di saat masuk di pasar Eropa, dia sempat jatuh sampai level paling terendah 104.337. Akan tetapi kalau rekan trader lihat garis merah ini adalah saat non-farm diumumkan. Non-farm garis horizontal ini ya, vertikal ini. Nah, di saat non-farm diumumkan, rekan trader bisa lihat bagaimana dolar berbalik arah, naik dan menembus level 105. Seperti apa yang telah saya katakan. Begitupun juga untuk USD yen Jepang, Euro USD, bagaimana setelah dia tembus level terakhir, dia naik sampai level 107. Di saat non-farm dia turun rekan trader, dan dia turun terus menembus level 1.06411. Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling sama seperti gold, sama seperti Euro USD sempat naik 1.24202, dia turun dan ditutup di posisi seputaran 1.23420. Untuk gold rekan trader, nah ini dia. Gold ini luar biasa. Setelah dia sempat menyentuh level 1947, gold jatuh bangun. Nah, tanda merah garis horizontal vertikal ini awal dari laporan FOMC dikeluarkan, dia turun rekan trader sampai menembus level 1930. Dan saat ini dia terjun bebas 1924 dan sekarang di 1929. Sedangkan untuk USD yen Jepang bisa dilihat dengan jelas, USD yen Jepang setelah jatuh bebas di sekitaran 147, dia naik sampai ke posisi 148. Ya, sekarang dia berada di posisi sekitaran 148 poin berapa ini? 279. Nah, inilah yang menjadi faktor utama bagaimana efek dari non-farm payroll. Saya sudah bilang rekan trader, hati-hati non-farm payroll, dan judul kita hari ini kita akan membahas tentang The Fed mendukung penguatan dolar Amerika. Ya, The Fed mendukung penguatan dolar Amerika. Ya. Rekan trader bisa lihat, rekan trader semuanya, setelah statement yang dikeluarkan oleh The Fed tadi malam, di mana The Fed mengeluarkan statement, dalam hal ini Jerome Powell mengeluarkan statement bahwa jeda kebijakan ekonomi terhadap inflasi yang terjadi masih tetap dilanjutkan, akan tetapi jeda ini bersifat lebih ke hawkish karena masih diperlukan kenaikan tingkat suku bunga
kali lagi sebelum menutup tahun 2023. Dan jeda ini akan semakin diperbanyak juga di tahun kenaikan tingkat suku bunga. Dalam hal ini hawkish masih diperlukan juga menuju tahun 2024. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat langsung di platform bagaimana dolar Amerika masih tetap bertahan tinggi rekan trader. Rekan trader lihat garis merah ini setelah non-farm payroll dikeluarkan, dia naik dan dia sempat kemarin ditutup di posisi seputaran 105. Hari ini bukan 105 sih, tapi di 100 ya 105. Hari ini di pembukaannya di seputaran 105.267 dia stagnan sedikit, sempat turun di 105.133, sekarang dia naik lagi ke 184. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat keputusan hasil FOMC ini memang lebih banyak berpihak terhadap dolar Amerika rekan trader. Kita bisa lihat bahwa The Fed mempertahankan suku bunga tetap pada apa yang direncanakan, tetapi The Fed terus memberi sinyal untuk satu kenaikan suku bunga lagi di akhir tahun ini. Ini yang telah saya sampaikan barusan ya. Dan kalau kita lihat rekan trader, kita lihat hasil keputusan The Fed. Ini saya baca hasil keputusan The Fed buat rekan trader ya. Di sini ada hasil keputusan The Fed yang kira-kira sangat membantu kita untuk menelaah apa yang akan dilakukan oleh The Fed. Di sini rekan trader semuanya, seperti yang diperkirakan secara luas bahwa FOMC akan mempertahankan kisaran target suku bunga tidak berubah antara 5,25 sampai 5,50% pada pertemuan hari ini. Pernyataan tersebut mencatat bahwa perolehan lapangan kerja tetap kuat dan inflasi terus dikategorikan meningkat. Itu adalah ringkasan dari pertemuan FOMC ya. Sedangkan ringkasan berikutnya tentang proyeksi ekonomi lebih banyak menyoroti makroekonomi dan lebih optimis pada bulan Juni kemarin. Nah, oleh karena itu rekan trader, dari sinilah yang menyebabkan bagaimana dolar Amerika ini mengalami penguatan. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada dolar ini memang sudah diperkirakan ya. Sudah diperkirakan oleh banyak pihak bahwa memang dolar Amerika akan sangat terbantu apabila The Fed melakukan jeda, tapi situasi hawkish masih tetap diperlukan. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang diprediksikan bahwa memang masih ada satu kali kenaikan tingkat suku bunga lagi. Dan kenaikan tingkat suku bunga itu akan dilakukan pada rapat FOMC terakhir pada bulan November. Ini artinya bahwa dolar masih punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Sesuai dengan apa yang saya prediksikan kemarin, saya bilang bahwa kemungkinan dolar ini bisa naik sampai ke 106 atau 107. Itu adalah yang paling tertinggi. 114 sudah tidak mungkin menuju tahun 2024. Tapi dengan adanya tingkat di mana hawkish dilakukan, lebih bertendensi hawkish, artinya dolar semakin naik, dolar ditolong oleh FOMC, dan kemungkinan dolar punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Yang tadinya sekarang 105, kemungkinan dia bisa naik menuju 106, dan kemungkinan apabila nanti bulan depan, bulan November, laporan FOMC dilakukan, pertemuan dilakukan, kemungkinan bisa menuju ke 107 yang akan menutup tahun 2023. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa tema kita pada hari ini. Sekarang saya akan masuk ke analisa teknikal rekan trader, dan seperti biasa kita lihat analisa teknikal kita dimulai dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader semuanya di sini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini sudah sesuai dengan apa yang kita prediksikan bersama. Statement hawkish membuat dolar meningkat ya. Untuk hari ini dolar masih mempunyai peluang naik lagi, dan kemungkinan besar dia masih bisa naik lagi rekan trader ya.
Kita akan lihat seberapa besar kenaikan yang terjadi pada dolar hari ini, karena hari ini juga akan banyak data yang dikeluarkan. Jadi harus hati-hati juga. Kalau saya lihat, kalaupun dolar mau naik, peluang kenaikan dia itu kalau menurut saya, kenaikan paling tertinggi itu saya bisa bilang bahwa di sekitaran sini aja, 105.425 itu paling tertinggi rekan trader. Dan sekali lagi siap-siap hati-hati terhadap pembalikan. Tidak tertutup kemungkinan juga dia akan turun lagi rekan trader, dan penurunan itu dia bisa sampai ke level yang paling terendah di putaran 105.049. Oleh karena itu untuk dolar hari ini menurut analis saya pergerakannya wait and see, karena hari ini juga akan banyak berita yang sangat luar biasa. Jadi akan bergerak antara 105.111 sampai 105.425. Selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan USD Yen Jepang? Pergerakan USD Yen Jepang hari ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa USD Yen Jepang melanjutkan pelemahan setelah laporan FOMC dikeluarkan, dan kita bisa lihat bahwa pelemahan masih terus terjadi. Kalau saya melihat bahwa pelemahan ini masih saja bisa terjadi, tapi saya lebih optimis kalaupun terjadi pelemahan dia itu mungkin menurut saya sampai di level sini aja sebenarnya, 1.06267. Dan setelah itu dia bisa berbalik arah naik lagi, apalagi nanti akan ada berita. Oleh karena itu saya bisa bilang kok tidak tertutup kemungkinan kenaikan ini bisa sampai di level yang paling tertinggi menurut saya. Itu bisa saja sampai di level sini rekan trader, 1.06727. Oleh karena itu saya beranalisa bahwa dia ini akan bergerak sekitaran sini, antara 1.06267 sampai 1.06727. Serba 7 semuanya. Bagaimanakah USD yang pound sterling, Uncle Sam dolar? Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling tetap tendensi pelemahan masih sangat kuat di sini. Walaupun tendensi pelemahan menurut saya ya siap-siap serangan balik untuk kenaikan. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pelemahan bisa saja terjadi, tapi menurut saya paling terlemah itu pelemahan dia sampai di level 1.23080, dan setelah itu kenaikan terjadi. Dan kenaikan menurut saya bisa saja kenaikan ini dia lanjut sampai di level 1.23531. Ini dia ya. Nah, ini dia rekan trader. Nah, jadi pergerakannya antara 1.23080 sampai 1.23593. Bagaimanakah gold rekan trader? Kita lihat gold di sini ya rekan trader. Untuk gold rekan trader, gold tendensi pelemahan masih tetap aja. 3 hari berturut-turut dia melemah rekan trader ya. Walaupun dalam minggu ini dia kenaikan sangat signifikan sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan ya. Pelemahan masih bisa saja terjadi, dan kalau saya lihat rekan trader, kalaupun terjadi pelemahan, saya beranalisa bahwa pelemahan dia itu paling terendah menurut saya. Mungkin di seputaran sini rekan trader, itu pelemahan paling rendah itu di 1.1924.93. Setelah itu dia akan naik. Oleh karena itu kenaikan dia itu saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai menembus level 1930.84, atau dia akan coba sampai level tertingginya itu di seputaran sini rekan trader. Nah, 1932.31. Nah, saya gambar dulu. Nah, ini dia. Dia akan bergerak antara 1924.93 sampai 1932.31. Selanjutnya bagaimanakah USD Yen Jepang? Kita lihat bersama-sama USD Yen Jepang rekan trader. Sabar, saya pindahin dulu. Nah, ini dia. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, sudah sangat jelas kita lihat USD Yen Jepang hari ini dia terjadi koreksi ya, walaupun tendensi bullish masih tetap ada. Tapi sekarang ini dia terjadi koreksi. Kalaupun saya bilang bullish ini terjadi, paling tertinggi itu menurut saya bullish itu sampai di level sini rekan trader, 148.397. Setelah itu dia akan mengalami progres, dan bisa saja dia akan mengalami pelemahan sampai level terendah di 148.128. Nah, disinilah arah pergerakannya. Nah, ini dia. Dia akan bergerak antara 148.128 sampai 148.397. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah tadi analisa teknikal. Dan saya sekali lagi saya mau memberikan sebuah masukan buat rekan trader bahwa hari ini akan ada berita-berita yang sangat luar biasa.
Harap diperhatikan kalender ekonomi. Tadi barusan aja ada berita dari Indonesia, masih 2 menit lagi ya keputusan tingkat suku bunga dari Indonesia. Nanti 18.00, 18.30 lebih banyak mempengaruhi tentang pound sterling. Ingat 19.30 ada klaim pengangguran awal, dilanjutkan dengan indeks manufaktur Philadelphia, dilanjutkan dengan penjualan rumah lama. Ini bisa jadi dia bisa membuat dolar Amerika ini semakin naik lagi. Kita akan lihat ke depan ya. Jadi data-data ini harap diperhatikan rekan trader, harap sekali lagi diperhatikan data-datanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita pada hari ini. Saya juga mau bilang bahwa tetaplah bergabung bersama Amarket, website resmi Amarket, dan jangan lupa juga terus masuk di channel Telegram maupun channel YouTube punyanya Amarket. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.